Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mulai bercerita, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami bisa mengikuti SBI secara GCR, Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau berkati kami dan lindungi kami, dan kami bisa mengerti apa yang kami dengarkan dan baca. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, Kak Duma mau tanya, dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, pernah nggak adik-adik merasa dipersalahkan? Pernah nggak adik-adik disalahkan dengan sesuatu keadaan, padahal adik-adik tidak salah, atau adik-adik melakukan hal yang benar, tapi adik-adik dipersalahkan oleh orang lain, mungkin di sekolah oleh guru atau teman-teman kita atau orang tua di rumah. Ketika adik-adik dipersalahkan, bagaimana perasaan adik-adik? Nah, sekarang kakak mau bercerita. Di Alkitab ada ceritanya. Ada seorang tokoh Alkitab. Nah, di sini mereka adalah kakak adik, yang tentunya pasti kalian tidak asing lagi dengan tokoh ini, yaitu dengan Musa dan Harun. Nah, adik-adik tahu kan cerita tentang Musa, di mana Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk ke tanah mana perjanjian, tanah Kanaan. Nah, adik-adik, tema kita hari ini pelajarannya ketika aku dipersalahkan. Ketika aku dipersalahkan. Kakak ambil ya dari ceritanya dari Bilangan 16 ayat 1 sampai 50. Bilangan 16 ayat 1 sampai 50. Ini ceritanya di mana Musa dan Harun dipersalahkan oleh bangsa Israel. Kakak nggak baca ya adik-adik. Nah, di sini kakak cuma baca judulnya. Pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Adik-adik bisa baca ya di rumah Bilangan 16 ayat 1 sampai 50. Nah, kenapa sih Kak Musa dipersalahkan? Ceritanya di sini waktu itu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, bangsa Israel di perjalanan mengalami banyak kesusahan, mengalami banyak kelaparan, kehausan. Nah, adik-adik, ketika bangsa Israel mengalami kesusahan dan penderitaan, ketika mereka di jalan menuju tanah Kanaan, datanglah siapa tadi? Korah, Datan, dan Abiram. Mereka menjadi ketua dari pemberontakan. Mereka menghasut bangsa Israel. Mereka bilang, Musa itu tidak dipilih Tuhan. Musa sengaja membawa kita keluar dari tanah Mesir, tanah yang banyak susu madunya, sehingga kita mati kelaparan di sini. Padahal kita belum sampai ke tanah perjanjian itu. Itu yang dikatakan oleh siapa? Korah, Datan, dan Abiram kepada orang-orang Israel. Sehingga bangsa Israel marah dan mempersalahkan Musa. Musa, kamu ingin membuat kami kelaparan ya? Kamu ingin membuat kami mati kelaparan di sini. Padahal di Mesir itu ada begitu banyak madu dan susu. Nah, adik-adik, padahal kita tahu ya, bangsa Israel di tanah Mesir itu dijadikan apa? Dijadikan budak,
disuruh kerja keras, disuruh banting tulang supaya bisa makan. Itu yang dilakukan bangsa Mesir kepada bangsa Israel. Tapi mereka menyalahkan Musa juga. Gara-gara kamu membawa kami ke sana. Nah, Tuhan tidak membawa kami ke dalam penderitaan seperti ini. Ini semua adalah rencanamu dan juga Harun. Nah, adik-adik, padahal kita tahu sendiri bahwa Tuhan yang mengatakan kepada Musa bahwa Musa harus membawa bangsa Israel dan keluar dari penderitaan mereka, keluar dari penyiksaan yang mereka alami di tanah Mesir untuk ke tanah, supaya masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, sekarang adik-adik, ketika adik-adik berada di posisi Musa, apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik bakalan ngomel-ngomel, atau adik-adik akan membalas atau marah kepada Tuhan? Kira-kira apa yang akan adik-adik lakukan? Nah, di cerita Alkitab ini adik-adik kita bisa belajar apa yang dilakukan oleh Musa. Pertama, ketika Musa dipersalahkan oleh bangsa Israel, Musa sujud di hadapan Tuhan. Musa sujud di hadapan Tuhan. Sujud berarti dia berdoa kepada Tuhan, dia meminta petunjuk kepada Tuhan. Dia tidak cepat emosi, dia tidak membalas, dan dia tidak marah-marah kepada bangsa Israel. Tapi yang pertama ia lakukan, ia sujud kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Dan yang kedua, dia tidak membelah diri jadi hakim sendiri. Tidak, aku ini benar, tidak seperti itu. Tetapi dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh bangsa Israel. Ketika dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh bangsa Israel, dia pergi dan berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dan yang ketiga, Korah ini adalah bangsa Lewi. Adik-adik tahu, salah satu suku bangsa Israel itu yaitu suku Lewi. Dan suku Lewi ini adalah dikhususkan oleh Tuhan sebagai pelayan Tuhan, sebagai pekerja Tuhan. Nah, salah satunya yaitu Korah. Korah ini adalah dari suku Lewi. Dan Musa mengingatkan, Korah, kamu itu kan sebagai suku Lewi juga dipilih Tuhan. Kenapa kamu jadi ikut memberontak bahwa kamu tidak mempercayai saya sebagai yang dipilih Tuhan? Seperti itu yang dikatakan Musa. Kenapa kamu sendiri tahu bahwa bangsa suku Lewi itu adalah sebagai umat pilihan Tuhan yang dikhususkan sebagai imam atau sebagai pelayan Tuhan. Nah, demikian juga saya dipilih oleh Tuhan sendiri membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, di sini dia mengingatkan Korah, dan juga Musa menegur Korah dan kawan-kawan bahwa sedang melawan Tuhan. Dia mengingatkan siapa? Korah, Natan, dan Abiram mengingatkan bahwa kalau kalian tidak percaya kepada saya, berarti kalian sudah melawan perintah Tuhan. Dan yang kelima, Musa memohon kepada Tuhan. Dia memohon supaya diberi hati yang sabar, diberi petunjuk. Yang keenam, tidak membalas. Musa tidak membalas apa yang dikatakan oleh bangsa Israel, dan tidak membalas apa yang diperbuat oleh Korah, Natan, dan Abiram, dan yang lainnya. Nah, adik-adik, kita bisa belajar dari kehidupan Musa ketika dia berada dalam dipersulitkan, dipersalahkan dengan suatu keadaan. Dia sabar, dia berdoa,
dan tidak membalas. Dia bisa mengendalikan dirinya. Kalau adik-adik bagaimana? Apakah adik-adik akan membalas? Apakah kita mau belajar dari kehidupan Musa? Ayo, bagaimana? Nah, adik-adik, sampai di sini cerita kita hari ini ya. Dan semoga adik-adik bisa belajar dari kehidupan Musa yang sabar, yang selalu berdoa kepada Tuhan dan tidak membalas perbuatan orang lain. Demikian cerita kita hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, dan kami bisa belajar dari kehidupan Musa dan Harun bahwa bisa tidak membalas apa yang dipersalahkan oleh orang lain kepada kami, dan kami selalu memohon kepadamu dan berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.